kembali lagi di podcast kita Be Healthy, Be Happy. Oke, perkenalkan nama aku Zaskia Junior Nanda sebagai petugas promotor kesehatan di sini dengan Kak. Kenalin guys, aku Rosa, mahasiswa tingkat 1 dari kampus Poltekkes Kemenkes Malang. Oke, jadi di sini aku mau membahas tentang penyakit, yaitu menahan pipis terlalu lama. Mungkin dari Kak Rosa pernah nggak Kak Rosa menahan pipis? Mungkin Kak Rosa dengan sibuk atau malas. Kalau nahan pipis tuh biasanya aku sering sih Kak, apalagi kalau pas di luar ya. Soalnya aku biasanya males kalau harus cari kamar mandi dulu. Terima kasih sudah jujur Kak Rosa, karena ini itu penting banget dibahas, karena menahan pipis terlalu lama bisa berdampak pada kesehatan, terutama di usia remaja dan dewasa. Wah, bahaya banget ya Kak. Aku kira selama ini aman-aman aja. Paling cuma nggak nyaman. Emangnya apa yang bakal terjadi di tubuh kita? Jadi pipis itu kan adanya urin. Nah, urin itu adalah sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Kalau ditahan terlalu lama, urin akan menumpuk di kesempatan bagi bakteri untuk berkembang dan bisa menyebabkan infeksi saluran kemih atau yang disebut dengan ISK. Kalau ISK tuh seperti apa Kak gejalanya? Jadi gejalanya itu antara lain, yang pertama nyeri atau rasa perih di saat buang air kecil, dan yang kedua sering ingin pipis terus, tapi kalau kamu mau pipis itu tidak mengeluarkan urinnya itu. Terus yang ketiga, urin itu terlihat menjadi keruh dan bukan kayak mungkin dari Kak Rosa kan kalau pipis biasanya kayak berwarna kuning atau putih gitu ya, tapi kalau saluran dari ISK-nya itu gejalanya ini menyebabkan penyakit, itu bisa menyebabkan air pipisnya itu keruh. Dan yang keempat, nyeri di bagian perut bawah. Dan yang kelima, pada kondisi ini terlalu bisa disertai demam. Berarti itu cukup serius ya. Selain infeksi, ada dampak selain itu nggak? Ada. Menahan pipis terlalu lama juga menyebabkan kandung kemih meregang berlebihan. Kalau ini terjadi terus-menerus, otot kandung kemih itu bisa melemah. Kalau ototnya melemah, dampaknya apa aja? Dampaknya bisa, yang pertama, sulit mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Yang kedua, lebih sering merasa ingin buang air kecil. Dan yang ketiga, bahkan pada beberapa kasus bisa terjadi kesulitan menahan pipis. Jadi Kak Rosa kalau mau pipis itu kayak kesulitan. Mungkin Kak Rosa kalau di kamarnya Kak Rosa ingin pipis, tapi kalau di kamar mandi mungkin Kak Rosa kayak nggak bisa pipis, yaitu terjadi dampaknya gitu Kak Rosa. Oh, jadi begitu ya Kak. Aku sih biasanya nahan pipis karena di perjalanan atau toiletnya yang kurang bersih. Itu kayak gimana ya cara ngatasinnya? Itu alasan yang umum, tetapi tetap tidak disarankan untuk menahan pipis terlalu lama Kak Rosa. Jadi mungkin kalau Kak Rosa berpergian ataupun malas, itu mungkin bisa dibiasakan ke gimana biar tidak menahan pipis terlalu lama. Karena kan kalau kita menahan pipis terlalu lama, ya itu dampaknya bisa menyebar ke bakteri ataupun penyakit yang lainnya. Ternyata dampaknya kayak gitu ya Kak. Kalau secara normal, kita harus pipis berapa kali sih di dalam sehari? Kalau secara umum itu, orang dewasa buang air kecil 4-8 kali sehari atau setiap 3-4 jam berkali. Oh, berarti minum itu juga berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, karena dengan minum kita itu yang pertama urin jadi lebih encer, yang kedua membantu mengeluarkan bakteri atau saluran kemih, dan yang ketiga mengurangi resiko infeksi. Karena kan mungkin Kak Rosa kan kayak sering minum air putih gitu, tapi kalau Kak Rosa menahan pipis terlalu lama, itu kan bisa menyebabkan penyakit di tubuhnya Kak Rosa. Jadi guys, jangan pernah nyepelein hal yang kecil yang ternyata dampaknya besar bagi tubuh kita. Dan jangan lupa tunggu episode Selanjutnya. Halo Healthies, kembali lagi di podcast kita Be Healthy, Be Happy. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Rosa, petugas promotor kesehatan. Dan narasumber kita, Halo, perkenalkan nama aku Zaskia Junior Nanda. jadi hari ini kita bakal bahas tentang remaja yang punya masalah bau mulut. Jadi untuk Kak Zaskia sendiri, apa pernah punya masalah kayak gitu? Sebelumnya sih pernah ya Kak, tapi
aku juga mau sharing ke Kak Rosa ataupun mau tanya-tanya ke Kak Rosa gimana sih cara mengatasi masalah tersebut. Tenang Kak Zaskia, kamu nggak sendirian kok. Ada banyak banget loh remaja yang punya masalah kayak gitu. Serius Kak, soalnya aku tuh udah sikat gigi rutin, tapi aku tuh masih bau mulut dan kayak nggak pede aja gitu Kak. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. Jadi bukan cuma sikat gigi, tapi juga cara yang benar dan penyebab lainnya. Oke Kak, jadi gini, aku biasanya itu sikat gigi 2 kali sehari, pagi sama malam. Tapi kadang masih nggak pede aja gitu kalau ngobrol dekat dengan orang. Oke, berarti kebiasaan dasarnya sudah bagus ya. Tapi bau mulut itu nggak cuma dari gigi aja loh. Loh, emang dari mana lagi Kak? Bisa dari lidah, gusi, sisa makanan, bahkan dari kondisi tubuh juga. Wah, mungkin aku kurang bersih dari itu kali ya Kak ya. Jadi gini, aku jelasin ya. Ada beberapa penyebab utama bau gigi mulut pada remaja. Yang pertama, bakteri pada lidah. Banyak orang sikat gigi tapi lupa bersihin lidah. Iya sih, aku juga jarang bersihin lidah. Nah, padahal lidah itu tempat berkumpulnya bakteri penyebab bau loh. Kedua, sisa makanan di sela gigi. Kalau nggak dibersihin, itu bisa membusuk. Berarti sikat gigi aja belum cukup ya Kak? Betul, perlu tambahan seperti benang gigi atau flossing. Ketiga, mulut yang kering. Emang mulut kering itu bisa bikin bau Kak? Iya, karena air liur itu berfungsi membersihkan bakteri. Jadi kalau kita kurang minum, mulut bisa jadi bau loh. Yang keempat, masalah gigi dan gusi seperti gigi berlubang atau radang gusi. Wah, kalau itu harus ke dokter ya? Betul sekali. Jadi sekarang kita bahas yuk solusi yang bisa kamu lakuin. Yang pertama, sikat gigi dengan teknik yang benar, yaitu minimal 2 kali sehari, durasi 2 menit, dan jangan terlalu keras. Aku biasanya cepet-cepet sih. Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang kedua, bersihkan lidah. Gunakan sikat gigi atau alat pembersih lidah. Oke, mulai sekarang aku bakal coba. Yang ketiga, gunakan benang gigi atau flossing supaya sisa makanan di sela-sela gigi itu hilang. Yang keempat, minum air putih yang cukup, minimal 6-8 gelas seharinya. Berarti kurang minum itu bisa menyebabkan ya Kak? Betul. Yang kelima, berkumur dengan mouthwash secukupnya, tapi jangan jadi satu-satunya solusi ya. Yang keenam, periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Wah, aku jarang ke dokter gigi Kak. Padahal itu penting banget loh untuk deteksi masalah lebih awal. Yang ketujuh, kurangi makanan penyebab bau seperti bawang, makanan manis berlebihan, dan junk food. Baik, ini yang susah sih. Ternyata banyak banget ya penyebab bau mulut, bukan cuma karena nggak sikat gigi. Betul, makanya kita juga harus menjaga kebersihan mulut secara menyeluruh. Sekarang aku jadi lebih ngerti dan tahu bagaimana harus sikat gigi yang benar dan penyebabnya itu dari mana aja sih Kak. Oke, semoga teman-teman yang nonton juga bisa menerapkan ya. Biar makin percaya diri saat mengobrol satu sama lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan.